Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, pada hari Selasa 9 Juni 2020 ini, saya mengambil judul renungan saya, bukan menjadi tetapi adalah. Bacaan diambil dari Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Saudara-saudara, pada tahun 1957 para biksu dari biara di Bangkok akan memindahkan patung Buddha yang terbuat dari tanah liat ke tempat yang baru, sehubungan dengan rencana pemerintah untuk membuat jalan besar yang akan melewati Bangkok. Patung raksasa itu amat besar dan berat, sehingga patung itu ketika mulai diangkat dengan derek lalu retak. Tidak hanya itu, hujan pun mulai turun. Untuk menghindari air hujan yang bisa melelehkan patung, maka biksu kepala memerintahkan supaya mengembalikan patung ke tempat semula. Pada malam hari itu, sang biksu kepala keluar hendak memeriksa patung yang retak itu. Ketika senternya diarahkan kepada bagian yang retak, beliau terkejut karena ada sinar kuat dari retakan patung itu. Lalu dengan martil dan tatah, biksu itu membuka keping demi keping tanah liat tersebut. Betapa terkejutnya dia. Ternyata di dalamnya ada patung Buddha yang terbuat dari emas murni. Saudara-saudara, kerap saya mendengar dalam homili atau renungan, saya lupa, mungkin saya pun pernah mengucapkannya yang sama, yang mengatakan, jadilah terang dunia. Ternyata kalau kita lihat teks aslinya, berbunyi demikian, kamu adalah terang dunia. Sekali lagi, bukan menjadi terang dunia, tetapi adalah terang dunia. Pada dasarnya kamu adalah terang, seperti patung Buddha di atas. Dalam diri kita ada emas yang dilapisi beberapa gumpalan tanah liat sehingga sering tidak bersinar. Kerap kali saya alami jika membentuk kepanitiaan untuk mengurusi kegiatan tertentu dalam gereja. Sebelum memilih orang-orangnya, saya biasanya bertanya, siapa yang bersedia menjadi ketua? Jawabannya bisa ditebak. Tiba-tiba semua orang menyanyikan lagunya Koes Plus. Tapi sayang, kau selalu termenung lesu. Jarang yang bersinar, emas itu tertutup tanah liat. Kemudian kalau mulai mau dibentuk, lalu terdengar suara-suara vokal, tetapi menunjuk orang lain. Padahal semua ya Katolik, semua ya terang dunia, tetapi tidak bersinar. Tidak ada yang berani mengatakan, oh saya sekretaris, saya bendahara saja, baik kalau begitu saya ketua.
Tidak ada yang berani mengatakan begitu. Kalau sudah diminta juga melakukan, jangan, pokoknya saya membantu di belakang layar saja, nanti pokok bantuan apa saya bantu. Banyak yang bisa ngomong gitu. Jadi tetap saja tidak bersinar. Saudari-saudara, saya mendapatkan pencerahan mengenai ini justru dari seorang penganut kebatinan agamanya Hindu Jawa. Waktu itu saya masih frater. Setelah berbahasa basi sejenak, beliau mengatakan, mulane to wong Katolik kuwi sekti-sekti. Bahasa Indonesianya, pantesan orang Katolik itu pada umumnya sakti. Karena sering menyambut komuni. Komuni itu bentuknya kan bundar. Bundar itu ada artinya, yaitu terang dunia. Kalau siang namanya matahari, kalau malam namanya rembulan. Kekuatan-kekuatan kegelapan tidak akan pernah bisa menguasai. Coba bandingkan omongan dia dengan teks Yohanes bab 1 ayat 5 yang berbunyi demikian. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Mungkin teks ini asing bagi kita, tetapi bagi beliau tidak. Sayangnya tidak semua orang Katolik begitu ya. Karena dia atau mereka kurang yakin. Saya pikir-pikir kok ya betul juga ya omongan beliaunya itu. Memang kerap kali kita kurang yakin bahwa kita ini adalah terang dunia. Ditambah lagi di luar ada awan hitam atau menurut kisah patung tadi adalah tertutup tanah liat. Saudari-saudara, soalnya sekarang adalah bagaimana supaya patung emas dalam diri kita itu muncul dan bersinar dengan cemerlang. Beberapa saran saya ajukan. Pertama, yakinkan diri Anda sendiri dengan berulang-ulang mengatakan, "Aku adalah terang dunia." Sambil menempelkan tangan Anda di ulu hati, ulangilah, "Aku adalah terang dunia." Menjelang tidur Anda melakukan itu. Ketika ada kegelapan yang menguasai diri Anda, katakan, "Aku adalah terang dunia." 2. Jika kondisi memungkinkan, bukan saat sekarang ini, saat COVID ini, sambutlah komuni kudus minimal setiap minggu. Bukan seminggu sekali. Seminggu sekali itu artinya 1 kali seminggu terus sudah tidak melakukan lagi, tapi setiap minggu. Untuk saat ini komuni batin dulu. Ketiga, yakinkan diri Anda sendiri bahwa yang Anda terima adalah Yesus sendiri, sehingga Yesus menjadi sinar jiwa Anda. Keempat, jangan bungkus diri Anda dengan debu pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan jahat, kesalahan, dan dosa. Kelima, gosoklah emas Anda dengan mengambil inisiatif dan kesempatan untuk melayani orang lain. Transformasikan pikiran Anda bahwa tugas pelayanan itu bukan sebagai beban, melainkan sebagai sarana menggosok cemerlangnya emas murni dalam diri Anda. Istilah manajemennya, pertajamkan kompetensi Anda. Jangan cuma jadi pengikut, letakkan lampu Anda di atas kaki Dian. Tempatkan diri Anda di bagian yang paling berpengaruh baik. Terakhir, sesering mungkin panjatkan doa syukur kepada Tuhan atas kodrat Anda sebagai anak Allah yang cemerlang, atas apa saja yang Anda miliki, atas apa saja yang Anda pikirkan, katakan, kerjakan seturut kehendaknya. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.